Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kasih, zat yang maha mulia, yang mengasihi dan memuliakan seluruh umat manusia, sehingga kita masih dipinjamkan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan dan nikmat iman untuk senantiasa melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk senantiasa menyempurnakan akhlak manusia. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai hakikat daripada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini kita berada pada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Zulhijjah. Artinya kita sedang saat ini menyongsong sebuah idul yang disebut dengan Idul Kurban atau Idul Adha, di mana di dalamnya tentu adalah sebuah sunnah yang sangat muakkad, sebuah sunnah yang sangat penting untuk kita kemudian kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idul artinya berasal dari kata ada yaudu, yakni berartinya kembali. Lalu kemudian kurban berasal dari kata qariba yakrabu, artinya dekat, mendekat. Makanya idul kurban sebenarnya ada sesuatu yang ingin kita manai, yakni kembali kepada hakikat jati diri kemanusiaan kita selaku manusia yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, qarib artinya dekat, muqarrabun artinya orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengorbankan sebagian daripada harta yang kita miliki. Maka kita selaku umat Islam tentunya menjadi sebuah kewajiban bahkan untuk menjalankan segala perintah dan kemudian berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Untuk sampai kepada Allah tentu kita membutuhkan perantara, tentu kita membutuhkan jalan sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amattaqullaha ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilata, lalu kemudian carilah kalian olehmu jalan atau perantara, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi manusia yang beruntung. Maka pada hakikatnya apa yang menjadi jalan dekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menginfakkan, mensedekahkan, memberikan sebagian daripada harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selain daripada itu, yang menjadi jalan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah fasalli lirabbika wanhar.
maka dirikanlah salat karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, maka berkurbanlah kalian. Maka siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, maka tentu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita laksanakan, karena bagi orang yang memiliki kemampuan berkurban namun enggan melaksanakannya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, suruh dia menjauh daripada tempat-tempat salat kami. Maka sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana kemudian kita sebagai orang yang mungkin sebagian di antara kita belum mampu untuk mengorbankan hewan, belum mampu untuk mengorbankan unta, sapi dan hewan-hewan ternak yang lainnya. Lalu kemudian sebenarnya apa yang ada dalam peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada hakikatnya adalah sebuah tamsil ibarat yang ada pada diri kita. Karena kenapa? Meskipun kita tidak memiliki kelebihan harta untuk kemudian mengorbankan darah daripada hewan tersebut, akan tetapi penting kita maknai bahwa di dalam hati manusia ada juga manusia yang beternak hewan-hewan ternak di dalam dirinya. Kenapa? Sifat kebinatangan di dalam diri kita adalah sebuah ternak yang semestinya harus kita korbankan bersama, dan setiap manusia memiliki potensi untuk itu. Makanya kenapa orang yang berkurban mendekatkan diri kepada Allah, karena tanda daripada kurban itu adalah berusaha untuk menyingkirkan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Makanya coba kita kembali membaca sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ia sangat dekat dengan Allah, mengorbankan seluruh hartanya, binatang yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki gelar di sisi Allah. Khalilullah adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai bertahun-tahun beliau berdoa untuk meminta seorang putra untuk melanjutkan amanah kenabian itu. Sekian lama beliau berdoa, baru kemudian dikabulkan oleh Allah dan diberikanlah kepadanya putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Tetapi ternyata ketika Ismail kemudian berusaha dan kembali tumbuh, begitu menjadi manusia yang sangat diidam-idamkan, dirindukan oleh ayahnya, ternyata sedikit daripada itu memalingkan sedikit pandangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun perintah untuk kemudian menyembelih anaknya beliau. Karena kenapa? Allah ingin memurnikan ketauhidan di dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ini menjadi tamsil ibarat bagi kita semua. Jangan sampai ada yang melekat kecintaan di dalam diri kita, di dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memalingkan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikurbankan pada hakikatnya bukanlah Ismail, tapi yang ingin dikurbankan adalah sesuatu selain Allah yang ada di dalam hati manusia. Itulah yang dimaksud dengan makna kurban atau pengorbanan yang agung. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Maulana Jalaluddin Rumi menafsirkan sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, bagaimanakah kemudian engkau menghidupkan yang telah mati? Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, apakah engkau belum beriman kepadaku ya Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, aku beriman kepadamu ya Allah, aku hanya ingin menenangkan hatiku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakhuz arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Diambil, diperintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil 4 ekor unggas, lalu kemudian dicincang-cincang, lalu kemudian dibagi di setiap bukit, lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, panggillah ia, maka ia akan datang dengan segera. Apa maknanya? Maulana Jalaluddin Rumi berkata bahwa yang dimaksud 4 ekor unggas sebenarnya itu adalah ekor unggas yang berada di dalam diri manusia. Yang pertama adalah ekor unggas bebek yang kemudian mewakili simbol kerakusan. Yang kedua adalah unggas ayam yang mewakili simbol hawa nafsu. Yang ketiga adalah unggas burung merak yang melambangkan kesombongan. Dan yang keempat adalah burung gagat yang melambangkan keinginan yang sangat berlebihan. Kata Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, di antara 4 unggas yang ada di dalam diri manusia itu, tidak ada yang paling banyak mendominasi manusia selain daripada dominasi daripada hewan bebek yang melanggengkan kerakusan. Kenapa Jalaluddin Rumi mengatakan bebek adalah lambang kerakusan? Di dalam kitab Masnawinya, beliau kemudian bercerita, bebek itu rakus
karena paruhnya selalu di tanah, menggeruk apa saja yang terbenang dan basah ataupun kering. Tenggorokannya tidak pernah santai sesaat pun, ia tak mendengarkan firman Tuhan kecuali makan dan minumlah. Seperti penjara yang kemudian meransek ke rumah-rumah dan memenuhi kantongnya dengan cepat, ia masukkan ke dalam kantongnya baik dan buruk, tak peduli kacang atau permata, semua ia masukkan di dalam dirinya. Karena kenapa? Takut diambil manusia. Maka inilah prototipe manusia yang memiliki karakter seperti bebek, yang kemudian rela menjadi rakus, yang kemudian rela memberikan atau mengambil hak sesamanya manusia demi untuk memperkaya dirinya masing-masing. Maka orang-orang yang seperti demikian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak punya akal, yang tidak memanfaatkan pikirannya, ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan bisa lebih buruk daripada binatang ternak. Makanya jangan sampai kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai manusia, tetapi jangan sampai kemudian kita kembali kepada Allah dalam kondisi menjadi seperti binatang unggas yang disinggung di dalam Al-Qur'an tadi. Makanya bebek, ayam, atau sifat binatang merak, ataukah kemudian sifat burung gagak yang ada di dalam diri manusia, semuanya penting untuk disembelih. Makanya kalau di Idul Adha nanti kemudian kita menyaksikan binatang disembelih dengan parang, disembelih dengan golok, maka niatkanlah di dalam hati untuk ikut menyembelih binatang-binatang ternak yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri kita, agar supaya kita menemukan hakikat dan jati diri kita selaku manusia yang paripurna. Karena kalau manusia tidak punya sifat dan rasa pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya orang tersebut tidak akan pernah mampu menggapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Masnawi lagi, kemudian Jalaluddin Rumi masih bercerita, ada kemudian dikandangkan seekor keledai dan seekor unta. Keledai kemudian bertanya kepada seekor unta, "Aku ini selalu jalan menunduk, tetapi kenapa aku masih selalu terjatuh?" Lalu kemudian sang unta menjawab, sang keledai berkata, "Engkau kemudian berdiri tegak, kemudian pandanganmu mengarah ke atas, tetapi mengapa engkau tidak pernah jatuh?" Sang unta kemudian berkata, "Bahwasanya aku berdiri tegak ke atas, aku arahkan pandanganku ke atas karena aku memandang jauh ke depan. Kalau di sana ada lubang, maka aku akan mampu menghindarinya." Lalu kemudian kata keledai berkata kepada unta, "Kalau begitu, demikian adanya, ajarkan aku agar tidak terjatuh lagi ke dalam lubang yang sama." Apa kata unta? "Penyesalanmu tentang perbuatanmu itu mengantarkanmu pada kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa mulia, jangan pernah merasa lebih baik daripada yang lain. Karena kenapa? Merasa lebih baik daripada yang lain pertama kali dikumandangkan oleh iblis ketika ia disuruh tunduk di hadapan kemudian Nabi Adam alaihissalam, tapi enggan tunduk. Karena kenapa? Mengaku khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api, kata iblis, wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam hanya tercipta dari tanah. Jangan membanggakan harta, jangan membanggakan jabatan, jangan membanggakan keturunan. Karena kenapa? Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita kepadanya. Maka seberapa besar semuanya penting bagi kita untuk berkurban, yakni mengorbankan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, agar supaya kita kembali menemui hakikat dan jati diri kita selaku manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqi wal intinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amrum bikum bada bi absi wasanna bi malaikatihi wa kursi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى الأنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي وعن صحابة التابعين ولا نهجم إلى الله يسير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من هزل المسلمين ودمر أعداء الدين واعمل كلمتك إلى يوم الدين اللهم دفع أن البلاء والوباء والزلازل والمهنة وسوء الفتنة والمهنة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة